Han Sojun mengendarai motornya dengan sangat kencang. Ingatannya kembali pada waktu di mana sahabatnya yang bernama Jung Soyeon meninggal. Soyeon yang seorang idol itu diberitakan melakukan perundungan sampai ia memutuskan untuk bunuh diri karena berita tersebut. Saat istirahat makan siang, Sojun pergi menghampiri Jukyung dan berkata bahwa ia ingin makan bersamanya. Suho lalu datang menghampiri Sojun dan menarik kerahnya. Sojun memukul Suho sampai terjatuh dan ia menantang Suho untuk memukulnya. Namun, mereka dipisahkan oleh seorang guru yang datang lalu mereka disidang di ruang guru. Di dalam kelas, Jukyung ditanya oleh teman-temannya yang beranggapan bahwa Sojun dan Suho bertengkar karenanya. Temannya bertanya, apakah ia memilih berkencan dengan Suho atau Sojun? Akan tetapi, Jukyung mengelak dan berkata bahwa ia tidak berkencan dengan siapapun. Tak berapa lama, teman-teman Sojun mendatangi Suho dan mengajaknya bertemu di luar. Mereka hampir saja baku hantam, akan tetapi dihentikan oleh Sojun. Karena ketahuan lagi oleh guru, mereka pun dihukum. Suho dan Sojun serta teman-temannya dihukum untuk membersihkan aula sekolah. Saat di sana, Suho ingin menjelaskan tentang Soyeon, namun Sojun yang terbawa emosi tidak mau mendengarkan Suho. Suho lalu pergi ke Prince Comic. Ingatannya kembali ke masa kecilnya, di mana saat ia bersedih, ia dihibur oleh seorang gadis kecil seusianya. Tak berapa lama, Jukyung pun datang menghampirinya. Melihat Suho bersedih, Jukyung berusaha menghiburnya dan menceritakan bagaimana ia dan adiknya dihukum oleh ibunya karena bertengkar. Suho lalu tertawa mendengar cerita Jukyung. Pagi harinya, Jukyung sedang berjalan menuju ke kelas. Tanpa sengaja, Sojun yang tengah menaiki sepeda motornya hampir saja menabrak Jukyung yang sedang berjalan kaki. Sojun lalu bertanya kepada Jukyung, apakah ia berkencar dengan Suho? Namun Jukyung menjawab tidak. Saat pelajaran matematika di kelasnya, gurunya menunjuk Suho, Sojin, dan Jukyung untuk mengerjakan soal di depan. Jukyung yang kesusahan meminta bantuan kepada Suho, namun diabaikan oleh Suho. Sojun yang menertawakannya justru disuruh maju. Saat istirahat, Jukyung berjalan-jalan di taman bersama Sojin dan Suah. Suah berkata bahwa ia sudah memberikan nomor Jukyung kepada temannya yang berbeda sekolah untuk kencan buta. Saat pulang sekolah, Jukyung pulang menggunakan bus, dan tanpa ia duga ada Suho juga masuk ke dalamnya. Suho berkata bahwa ia akan pergi ke Prince Comic. Jukyung lalu mendapat pesan dari pria yang akan berkencan buta dengannya. Pulangnya, Jukyung mampir ke salon ibunya dan mencuci mukanya. Tanpa diduga, ada Sojun dan ibunya datang. Karena tak ingin Sojun mengetahui wajahnya yang tak bermake up, Jukyung lalu mengambil masker yang dibawa ibunya dan dipakainya. Sojun tertawa melihatnya, lalu ia memotret Jukyung yang sedang memakai masker. Saat akan pulang, Jukyung terpaksa merias wajahnya lagi sebelum bertemu dengan Sojun dan ibunya. Ibu dari Sojun lalu berkenalan dengan Jukyung dan berpesan kepada Jukyung untuk menjaga Sojun di sekolah dan melarangnya untuk mengendarai motor. Jika Jukyung melihat itu, Jukyung harus melaporkannya kepada ibu Sojun. Pagi harinya, Jukyung bersiap untuk pergi berkencan buta. Ia mulai dengan merias wajahnya menggunakan make up dengan melihat tutorial di sosial media. Saat ia akan mengganti bajunya dan melihat ke dalam almari, ia tidak memiliki baju yang pantas digunakan untuk pergi berkencan buta. Lalu ia pergi ke kamar kakaknya dan meminjam dress baru milik kakaknya. Jukyung memutuskan untuk bertemu di kafe dengan pria yang akan berkencan buta dengannya. Setelah dari kafe, mereka memutuskan untuk menonton film di bioskop. Saat memasuki studio, tanpa Jukyung ketahui, ada Suho di sana. Setelah film selesai, pria itu mengajaknya untuk bertemu lagi di lain waktu.
Jukyung hanya mengiyakan saja. Suho hanya melihatnya dari jauh dan bersembunyi saat Jukyung hendak pergi. Pagi harinya, Jukyung melihat Sojun mengendarai sepeda motor. Dengan cepat, Jukyung memfotonya dan hendak mengirim kepada ibunya. Namun, Sojun mengancam balik dengan menggunakan foto Jukyung yang sedang memakai masker. Saat berada di kelas, Jukyung berpikir bahwa Sojun dan teman-temannya sedang mentertawakan fotonya. Lalu dengan cepat ia berpikir untuk mengambil kunci motor Sojun yang berada di saku jasnya dan berlari keluar. Saat sedang berlari dari Sojun, Suho mencekal tangan Jukyung. Melihat aura keduanya yang akan berseteru, Jukyung lalu menghentikan perdebatan mereka. Ia menyerahkan kunci motor Sojun kembali. Jukyung lalu menyuruh mereka berdua kembali, dan Jukyung berlari meninggalkan mereka. Sepulang sekolah, Jukyung, Sujin, Soah, dan Taehun memutuskan untuk belajar bersama di sebuah kafe. Tanpa diduga, ternyata di sana sudah ada Suho. Suho lalu membantu Jukyung belajar. Selesai belajar, mereka memutuskan untuk pergi ke karaoke dan bersenang-senang. Saat di tempat karaoke, Jukyung tidak sengaja melihat motor milik Sojun. Karena kesal, Jukyung lalu menendang motor milik Sojun. Saat berbicara dengan Sojun, tanpa sengaja, Jukyung melihat Suho. Lalu ia menarik Sojun untuk berbicara di tempat lain. Tiba-tiba datang segerombolan pria yang meneriaki nama Sojun. Jukyung ingat, itu adalah geng yang dulunya sempat mengeroyok Sojun. Jukyung pun membawa Sojun lari. Tanpa mereka berdua ketahui, Suho juga ikut berlari mengejar mereka. Namun, Suho yang terjebak dengan geng itu, sedangkan Sojun dan Jukyung sudah berhasil bersembunyi. Suho pun berakhir dengan berkelahi dengan mereka. Jukyung lalu meminta Sojun untuk mengantarnya pulang. Awalnya Sojun menolak, namun akhirnya Sojun mengantarnya pulang. Sojun mengantarnya sampai di depan Prince Komik. Suho juga ternyata sudah menunggu Jukyung di depan Prince Komik. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang merangkul Sojun dan Suho. Dan ternyata itu adalah kakak perempuan Jukyung. Kakaknya Jukyung ternyata mabuk berat. Lalu Suho dan Sojun pun membantu mengantarnya pulang. Pagi harinya, saat di sekolah, Sojun tiba-tiba memberikan kunci motornya kepada Jukyung dan berkata bahwa mulai saat itu, Sojun hanya akan mendengarkan Jukyung. Suho yang melihat dari kejauhan, lalu mengejar Jukyung yang hendak memberikan kembali kunci motor Sojun. Lalu, Suho berkata kepada Jukyung untuk tidak pergi.